Relawan Ganjar doakan Jokowi menjadi Ketua Umum PDIP di sela-sela konflik yang semakin mengeras. Dewan Kolonel kemarin beberapa orang dipanggil, salah satunya ada hubungannya dengan Dewan Kolonel, mendukung tidak mendukung capres-cawapres tertentu, padahal DPP belum memutuskan siapa capresnya. Itu hak prerogatif ketua umum. Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Dewan Kolonel menjadi menarik. Kita baca di beberapa media, anggota Dewan Kolonel mempertanyakan alasan pemanggilan oleh bidang kehormatan PDI Perjuangan. Nah, ini agak berbeda yang ditampilkan oleh Mas F. Ikrudi. Dia dipanggil iya, tapi kalau ini pertanyakan alasan mengapa dipanggil oleh bidang kehormatan PDI Perjuangan. Wah. Kemudian kalau melihat di berita lain, relawan Ganjar doakan Jokowi jadi ketua umum PDI Perjuangan, ini semacam riak-riak yang sedang muncul. Selanjutnya ini kalau di Detik, meredam Ganjar di kandang banteng. Judulnya itu sangar. Kalau kita juga melihat di Detik lagi itu, Johan Budi, Dewan Kolonel bukan organisasi, tak serang Ganjar. Dan kalau kita melihat terakhir di Republika, Dewan Kolonel tegaskan bukan kelompok penyerang Ganjar. Pilih yang mana kalian? Oke, kita pilih yang pertama tadi ya. Mengapa kok Dewan Kolonel dipanggil dan mengapa ini kok sampai menjadi perbincangan di DPP? Anggota Dewan Kolonel pertanyakan alasan pemanggilan oleh bidang kehormatan PDI Perjuangan, maksudnya DPP. Tempo.co Jakarta, salah satu inisiator Dewan Kolonel Johan Budi mempertanyakan ikhwal rencana pemanggilan dirinya oleh Badan Kehormatan DPP PDI Perjuangan. Menurut dia, kelompok itu hanyalah sekumpulan kader yang ada di fraksi PDIP dan bukan organisasi resmi partai. Dewan Kolonel merupakan wadah bagi anggota DPR fraksi PDIP yang mendukung Puan Maharani untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu Pilpres 2024. Menurut Johan, kelompok ini dibentuk semata-mata untuk mensosialisasikan Puan Maharani sebagai calon presiden. Ia menampik jika kelompok ini dibentuk untuk menyerang Ganjar Pranowo. Ini nggak taunya Pak Johan di dalamnya, Johan Budi. Saya sebagai pribadi, sebagai kader PDIP, saya justru bangga juga banyak kader yang punya elektabilitas tinggi. Tapi kan ini soal pilihan. Boleh dong saya memilih mendukung atau mensosialisasikan Mbak Puan Maharani, kata Johan di kompleks parlemen. Menurut Johan, tiap kader berhak mempunyai favoritisme kader lain. Dia menyebut favoritisme kepada Ganjar Pranowo pun tidak menjadi soal. Menurut Johan, tiap orang berhak punya kesukaan yang jika dihubungkan dalam konteks sosok maka disebut relawan. Ya, saya relawan lah, kira-kira begitu. Ya, saya mendukung Mbak Puan bahwa nanti apa yang diputuskan oleh ketum partai Bu Megawati itu tegak lurus. Itu kan sudah saya sampaikan di awal, ujar mantan jubir KPK. Jubir KPK-nya masih dibawa-bawa ini. Oleh sebab itu, Johan Budi malah mempertanyakan rencana pemanggilan partai terhadap anggota Dewan Kolonel. Pertanyaannya, kenapa saya mesti dipanggil? Saya salah apa? Ini bukan organisasi. Ini bukan organisasi loh. Belum menerima surat panggilan PDIP. Kendati demikian, Johan mengatakan belum menerima surat pemanggilan oleh
Badan Kehormatan DPP PDIP, ia mengaku belum pernah dipanggil oleh Badan Kehormatan. Padahal kalau kita melihat dalam berita selanjutnya, Dewan Kolonel ini dianggap super berat kesalahannya. Bagaimana pemberitaannya? Jadi pada Gembong Warsono ini lanjutannya dikatakan, lantas mempertanyakan apakah anggaran 1,22 triliun ini apa ini? Singgung program? Oh bukan lah, ini kok nggak berlanjut nggak tahunya. Pecinta masa depan negeri, itulah Dewan Kolonel yang dipanggil oleh DPP Badan Kehormatan, yang pada kritiknya bahwa apa sih alasan pemanggilan oleh DPP atau Badan Kehormatan pecinta masa depan negeri. Ya sebetulnya kalau ngomong organisasi politik itu kan memang ada regulasi ya, dan kita paham yang diputuskan di kelembagaan partai kemarin kan bagaimana Bu Megawati adalah semacam pemegang hak sah. Maksudnya menentukan capres cawapres itu adalah di tangan Bu Megawati, di tangan ketua umum. Itu yang menjadi poin utama, sehingga semuanya terserah Ibu Mega, tentunya dalam koridor kelembagaan PDI Perjuangan. Memang ada yang disampaikan Johan Budi tadi asik ya. Ya untunglah PDI Perjuangan mempunyai tokoh-tokoh yang mempunyai elektabilitas tinggi, Mas Ganjar, mungkin Mbak Puan, meskipun Mbak Puan agak berbeda ya, tapi Mbak Puan kan yang sebagai salah satu ketua DPP, Mas Ganjar tidak, tapi elektabilitas Mas Ganjar lebih. Jadi masing-masing mempunyai plus minus, dan pada kesempatan ini bagaimana PDI Perjuangan Moncong Putih menampilkan siapa capres-cawapres yang cocok, layak untuk ditampilkan dan bisa memenangkan. Sampai hari ini Bu Mega belum menampilkan secara formal, namun berkali-kali dalam sebuah rapat pada waktu rakornas PDIP, seingat saya atau mungkin teman-teman ingat juga ya, terakhir waktu penutupan itu Mas Ganjar membacakan berbagai keputusan, salah satu semuanya adalah di tangan Ibu Megawati ketua umum. Nah dari situ maka apakah salah pertanyaannya teman-teman DPP PDIP BK itu memanggil semua komponen yang menampilkan siapa Mbak Puan, siapa Mas Ganjar untuk menjadi capres-cawapres, kan kemudian itu apakah itu menjadi ancaman terhadap DPP? Oh mungkin ada yang bertanya, loh ini bisa-bisa nanti ini adalah semacam skenario supaya ini lebih ramai. Wah, skenario atau apapun yang pasti ini terjadi kan. Ini terjadi di DPP, maksudnya di PDI Perjuangan, yang pada kesempatan kemarin Mas Ganjar dipanggil, F.X. Rudi, mantan wali kota Solo dan identik dengan simbol PDI Perjuangan di Jawa Tengah juga dipanggil, diperingatkan keras. Apa peringatan terakhir keras waktu itu? Yang pasti diperingatkan keras. Dan rencananya anggota Dewan Kolonel itu dipanggil oleh DPP. Dewan Kolonel, kalian tahu, mereka anggota PDI Perjuangan, maksudnya lebih khusus adalah anggota DPR RI yang di fraksi PDIP, yang di fraksi gitu aja lah, yang di fraksi. Mereka akan dipanggil. Mengapa? Karena ada hubungannya menampilkan Mbak Puan. Wah ini serius atau enggak ini pemanggilan ini? Mungkin kalian bertanya, ini serius atau tidak? Kok semuanya dipanggil? Apakah hak demokrasi yang ada di PDI akan dibungkam? Atau sebaliknya, supaya ini menarik, maka ya semuanya dipanggil? Atau bagaimana? Intinya bahwa faktualnya Mas Ganjar sudah dipanggil, Mas F.X. Rudi sudah, dan Dewan Kolonel.
Mungkin ada sebagian yang bertanya, bagaimana tentang Pak Puan? Apakah dipanggil atau tidak? Ya nanti kita tunggu aja bagaimana DPP, apakah memanggil atau tidak. Tapi dalam bahasanya kemarin, DPP kemungkinan tidak akan, bukan DPP tidak akan, tapi Mbak Puan tidak akan menerima apa yang disampaikan oleh Dewan Kolonel untuk ditampilkan, karena itu wilayah Ibu Megawati sebagai Ketua Umum untuk memutuskan siapa capres-cawapresnya, iya atau tidak. Itu sempat menjadi perbincangan pada minggu kemarin. Pada kesempatan mendatang Dewan Kolonel dipanggil. Pecinta masa depan negeri, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Berbicara demokrasi, pada dasarnya diberi kebebasan siapapun untuk berbicara. Berbicara apapun. Loh, dia kan di sebuah partai. Apakah dilarang untuk berbicara yang berbagai hal? Ya seharusnya diberi kesempatan untuk berbicara. Berbicara itu adalah hak masing-masing untuk berbicara. Iya, kita paham, setiap partai mempunyai aturan partai. Keberadaan aturan partai itu bukan untuk mengekang terhadap para kader-kadernya, tetapi memfasilitasi kadernya untuk lebih baik. Wow, ini kok kelihatannya serius konfliknya. Enggak, kita tidak harus menganggap itu serius, tapi menganggap ini adalah dinamika yang menarik. Esensinya dalam demokrasi itu ada sebuah kebebasan. Kita masih ingat pada suasana Orde Baru ya. Mengapa Orde Baru itu diturunkan oleh rakyat atau mahasiswa? Apakah tidak berhasil dalam proses pembangunannya? Pada waktu itu relatif berhasil. Dalam hal perekonomian luar biasa, dalam hal pembangunannya luar biasa. Namun menurut masyarakat waktu itu, tentunya tidak semuanya ya, sebagian masyarakat menginginkan ada sebuah pergantian kepemimpinan di negara kita, di Indonesia. Akhirnya muncul yang namanya reformasi. Di dalamnya, pesannya sangat banyak. Sebelum terjadi adalah bagaimana keberadaan rezim penguasa waktu itu bisa diturunkan dan bisa turun. Substansinya adalah bagaimana kebebasan mengekspresikan pendapat oleh semua orang atau orang pro demokrasi yang waktu itu mereka merasa dibatasin gerak suaranya, dan akhirnya terjadi reformasi dan berkembang perjalanan dunia ini. Mungkin kalian juga bertanya, apakah pasca reformasi negeri kita lebih baik? Ayo dijawab. Saya hanya ingin bercerita bahwa dalam dunia demokrasi itu diberikan kebebasan. Bagaimana tentang itu? Pesan atau keputusan Munas bahwa di tangan Ketua Umum semua keputusan capres cawapres itu iya, tapi ini adalah sedang berwacana. Kalau memang sudah pasti kan, maka Bu Mega tinggal memutuskan. Pada kesempatan ini menurut saya ketika ada Mas Ganjar, ada Mbak Puan, itu adalah hal yang menarik untuk ditampilkan. Sehingga kalau berkonflik dalam politik itu jangan menganggap itu terlalu serius. Anggap saja ini adalah dinamika yang menggairahkan kehidupan dan tidak harus antar elit itu bermusuhan. Atau begitu juga masyarakat bawah. Jangan sampai terjadi suasana pada pemilu 2019. Kalau ini jelas berbeda ya. Kelompok kubu Pak Jokowi, kelompok kubu Pak Prabowo. 2019 mereka masing-masing mengusung pasangannya secara serius, tidak hanya dalam kampanye, dalam semua kehidupan. Dan Pilpres berjalan lancar, muncul pemenangnya Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Pak Prabowo Sandiaga Uno dinyatakan kalah atau belum menang oleh KPU. Apa yang dilakukan? Apakah melakukan oposisi? Nggak tahunya Pak Prabowo bergabung menjadi bagiannya, menjadi salah satu menterinya Pak Jokowi. Wow, ini sebuah pembangunan demokrasi yang sepertinya belum terjadi selama ini. Kalau biasanya kalah kan menampilkan kamu lawanku. Ini malah bersatu untuk membangun negeri ini. Dalam perjalanan selanjutnya Sandiaga Uno itu juga menjadi menteri.
Endingnya bahwa kalau berdasarkan pemilu 2019, kalau berkonflik itu jangan masuk hati. Berkonflik itu adalah penting untuk menampilkan terbaik dari masing-masing. Tetapi perbedaan itu tidak harus dimasukkan dalam hati. Nanti siapapun pemenangnya bersama-sama membangun negeri. Sehingga kembali kepada Dewan Kolonel yang ngapain saya dipanggil oleh DPP, Badan Kehormatan ini, ataupun sebaliknya diberi peringatan keras oleh DPP yang namanya Mas F.E. Rudi atau Mas Ganjar pun diperingatkan, dipanggil. Ya, semoga ini sebuah dinamika yang bagus di PDI Perjuangan dan dalam koridor bagaimana menampilkan demokrasi di negeri ini terbaik. Endingnya nanti harapannya bisa tampil terbaik siapa presiden negeri ini. Tidak hanya dari satu kawah candra di muka, banyak kawah candra di muka, dan akhirnya nanti terpilih yang terbaik. Semoga bermanfaat. Konflik itu indah. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.